Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Insani dengan NPM 10.122.122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai company profile. Di sini saya memberi contoh perusahaan CP Gajah Pantura, atau di sini sebagai perusahaan yang memproduksi sarung untuk sembahyang. Selanjutnya ada table of content. Yang pertama ada profile, yang kedua ada misi dan visi, yang ketiga ada our market, yang keempat ada dokumentasi, dan yang kelima ada marketing plan. Yang pertama ada profile. Di sini menjelaskan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan menggunakan bahan baku yang alami dan menerapkan proses produksi yang minim dampak negatif terhadap lingkungan. Di sini juga perusahaan menerapkan sistem daur ulang dalam pengolahan limbah produksi. Yang pertama, kualitas terjamin karena menggunakan bahan baku pilihan dan proses produksi yang terkontrol ketat. Yang kedua, ada inovasi desain yang selalu berinovasi dengan desain baru dan mengikuti tren yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, ada proses produksi ramah lingkungan. Berkomitmen pada kelanjutan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi. Dan yang terakhir ada layanan pelanggan, sebagaimana tim layanan pelanggan membantu dan memberikan solusi terbaik bagi konsumennya. Selanjutnya ada misi dan visi atau visi dan misi. Yang pertama, misi. Menghasilkan produk sarung yang berkualitas tinggi dengan bahan terbaik yang nyaman digunakan untuk berbagai keperluan. Yang kedua, menjaga dan melestarikan budaya tradisional dengan menciptakan desain-desain sarung yang modern, tetapi tetap mempertahankan ciri khas yang lokal. Yang ketiga, memperdayakan komunikasi lokal dengan melibatkan pengrajin dan tenaga kerja lokal dalam proses produksi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Perkenalkan, nama saya Sofi Nurrohmah, NPM 10.12.2121. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu di sini ada visi dari CV Gajah Pantura. Visinya ada menjadi produsen sarung terkemuka yang dikenal dengan kualitas tinggi, inovasi desain, dan kontribusi positif terhadap pelestarian budaya tradisional serta kesejahteraan masyarakat. Kemudian di sini ada our market. Untuk pasar lokal, Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Menjadi sarung sebagai kebutuhan untuk sarana ibadah. Sarungnya juga sangat beragam, dari mulai sarung tenun tradisional, sarung modern dengan berbagai motif dan bahan. Selain itu juga kita bisa memamerkan ketika ada momen-momen penting seperti lebaran, maulid, dan acara-acara keagamaan lainnya untuk meningkatkan penjualan. Kemudian untuk pasar ekspor, sarung Indonesia dikenal karena kualitas dan keunikannya sehingga memiliki potensi besar di pasar global, terutama negara-negara dengan populasi muslim yang signifikan seperti negara Arab Saudi, UAE, dan Qatar. Memiliki peluang yang sangat besar dengan kualitas tinggi, apalagi khususnya di daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia mempunyai motif batik yang khas sehingga menjadikan ciri khas Indonesia itu sendiri. Lalu kemudian di sini ada beberapa dokumentasi dari mulai berbagai cara pembuatannya, pemilihan benangnya, sampai sudah menjadi sarung yang sudah terbungkus aman, terpackaging di dalam boxnya.
Lalu ada marketing plan, membangun merek sarung sebagai simbol tradisi, inovasi, dan kenyamanan untuk pasar lokal dan internasional dengan pendekatan strategis dan inovatif. Produk menggunakan bahan terbaik, katun, sutra, dan tenunan tradisional. Motif tradisional untuk pasar konservatif, gaya modern untuk generasi muda, sarung eksklusif untuk perayaan seperti Idul Fitri, pernikahan, dan acara resmi. Lalu price, harga kompetitif untuk bersaing di pasar lokal. Harga premium untuk produk dengan bahan eksklusif atau edisi terbatas. Promosi bundling, penawaran spesial seperti paket hemat beli 2 gratis 1. Promotion, media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok menampilkan desain sarung dan tutorial penggunaannya. Lalu ada marketplace dan e-commerce, kemudian promosi offline seperti sponsorship, acara keagamaan, atau pameran budaya. Pledge, yaitu ada pasar lokal melalui toko retail, distributor grosir, dan reseller independen. Lalu ada pasar internasional, ekspor langsung ke negara-negara tetangga, dan ada juga bermitra dengan distributor dan retailer besar di Timur Tengah dan Afrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aisyah Nur Fitri dengan NPM 101-22123. Di sini aku akan menjelaskan tentang ekspor dari negara Thailand, sumber dari Intersion. Yang pertama ada Thailand. Ekspor menunjukkan potensi pasar sarung Thailand yang sangat menjanjikan. Meskipun aktual baru mencapai 1, US dollar, potensi pasar belum mencapai 39 US dollar, meskipun adanya peluang yang sangat besar. Dan yang kedua ada Singapura. Data menunjukkan bahwa pasar di Singapura memiliki potensi yang sangat besar dengan selisih yang cukup signifikan antara ekspor potensi 40k US dollar sedangkan aktual 2k US dollar. Yang ketiga ada Vietnam. Pasar Vietnam menawarkan potensi yang sangat besar pada sarung di Indonesia, meskipun ekspor saat ini mencapai 547 US dollar pada yang sebenarnya mencapai 947 US dollar. Artinya masih ada peluang besar untuk meningkatkan ekspor pertumbuhan ekonomi Vietnam. Dan yang kedua ada database calon buyer, sumber dari Terademap. Yang pertama ada Thailand, ICT visinya Rafika Arpani. Nama perusahaannya yang pertama ada Aswin Dyeing Finishing Company, yang kedua ada Atlantic Mills, yang ketiga ada Bangkok Damtek Company, yang keempat ada Bangkok Weaving Mills, yang kelima ada Behave Company. Data tersebut dari Terademap. Yang kedua ada Singapura. Yang pertama ada Trading Company, yang kedua ada Delaira Company, yang ketiga ada Hajjok The Company.
ICTV-nya Billy Anugrah. Terus yang ketiga ada Vietnam, ICTVC Adi Perdana. Perusahaan yang pertama Textile Joint Stock Company. Yang kedua ada One Member Limit. Yang ketiga ada Arsun Vietnam. Yang keempat ada Joint Stock Company. Perkenalkan, nama saya Putri Sabila Rahmadina dengan NPM 101222031. Berikut kartu nama yang dapat dihubungi untuk keperluan lebih lanjut. Diantaranya ada sosial media Instagram dengan username gajah_pantura AA, kemudian email gajahpantura@gmail.com, kemudian nomor telepon dengan nomor 089 541-285-1185 dengan alamat Jalan Rancajigang, Majalaya, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saman Sepian dengan NPM 101222116, kelas C222. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalkulasi harga ekspor. Kebetulan saya dengan rekan-rekan akan mengekspor produk sarung ke negara Thailand. Dengan metode kalkulasi harga ekspornya menggunakan FOB atau Free on Board. Di sini saya menjelaskan tentang kalkulasi biayanya atau kalkulasi harganya. Ada satu penjualan, HPP, dan biaya umum. Di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang HPP, harga pembelian sarung. Kami pembelian sarungnya dengan harga 276.000 per lusin, dikarenakan customer kami memesan sebanyak 1000 lusin, berarti 276.000 dikali 1000 lusin mencapai angka 276 juta. Itu modal yang kami keluarkan. Akan tetapi kami menjual kepada konsumen dengan sebesar harga 310.000 per lusin dikali 1000 lusin menjadi 310 juta. Itu jumlah penjualan kami. Harga penjualan dikali 1000 lusin jatuhnya 310 juta. Tetapi di sini ada harga kurs, yaitu harga dolar. Perkiraan dolarnya 16.198 rupiah per dolar. Berarti harga penjualan yang tadi 310.000 dibagi 198. Jatuhnya kalau didolarkan per lusinnya jatuh di angka 19,14 dolar. Dikarenakan pemesannya 1.000 dolar, maka 19,14 dolar dikali 1000 lusin jatuhnya 19.138,17 dolar. Itu harga penjualan di dolar, di angka dolar. Namun di sini ada biaya tracking atau kontainer. Kami membayar biaya kontainer perkiraan di angka 3 juta rupiah. Terus ada biaya umum. Biaya umumnya termasuk ada tenaga kerja loading. Perkiranya ada biaya 1 juta. Terus biaya banknya 485.940 rupiah.
dan biaya lain-lain untuk menjaga takutnya ada biaya yang dikeluarkan di luar dugaan sebesar Rp600.000. Nah, berapa profit yang kami dapat dari penjualan sarung sebanyak 1.000 lusin ke negara Thailand, yaitu HPP dijumlah dengan biaya umum, nanti si harga penjualannya dikurang dengan harga HPP dan biaya umum. Nah, di sini kan harga penjualannya 310 juta. Nah, dikurang modal yaitu 276 juta. Dikurang lagi biaya tracking atau nyewa kontainer sebesar 3 juta. Terus ada harga biaya tenaga kerja loading sebesar 1 juta. Ditambah biaya bank Rp455.940. Terus ada harga lain-lain 600.000. Nah, tadi harga pembelian sarung, terus biaya tracking, tenaga kerja loading, biaya bank, lain-lain dijumlah. Terus harga penjualannya dikurangi penjumlahan yang tadi. Maka jatuhnya profit kami yang dapati yaitu sebesar Rp28.914.060 atau presentasikan dari modal yang kami keluarkan yaitu sebesar 9% keuntungannya hasil penjualan kami produk sarung ke negara Thailand. Itu yang mungkin saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.